semua yang ada Tuhan, dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, sungguh indah tiada taranya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Sungguh indah Tuhan dalam kehidupan kita, menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Mulia dan berkuasa, hormat akan Engkau, hormat akan Engkau.
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Anak-anak remaja yang ada, kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun di tengah cuaca hujan yang begitu lebat. Tuhan, tilik setiap jiwa-jiwa, setiap remaja-remaja yang hari ini mereka ya Tuhan Yesus ada di tempat ini. Kami bersama-sama mau memuji, memuliakan Tuhan. Kami percaya ini adalah salah satu bentuk pengagungan kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dimuliakan. Dan di sore hari ini kami terus undang hadirat-Mu. Teruslah bekerja, teruslah berkarya. Kami mau lebih dalam di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Seberapa banyak remaja Theophilus yang sore hari ini bersuka cita. Boleh sama-sama lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita mau sama-sama katakan haleluya. Mana semangatnya? Kita mau bersorak bagi Tuhan. Serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sebentar, meskipun cuaca hujan, saatnya mungkin di luar sana atau mungkin teman-teman masih merasa dingin ya. Masih ada yang kedinginan? Kita mau panaskan suasana sore hari ini. Ayo teman-teman remaja, masih muda, masih semangat semuanya. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mana semangatnya? Remaja Theophilus, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Serukan namanya. Ya Yesus Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan.
kota benteng yang teguh. Amin. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari semuanya sambil tepuk tangan di atas kepala. Semuanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Istirahat saya. Masih semangat semuanya? Mana yang bersuka cita coba kasih tos gini ya ke samping kiri kanannya. Katakan semangat dong. Haleluya, puji Tuhan. Meskipun cuaca hujan deras, tapi kita di sini lebih deras lagi. Amin. Lebih deras kita mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Yang percaya Yesus kita adalah Yesus yang ajaib. Katakan haleluya. 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 Yuk kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Mari sama-sama bangkit berdiri kita semua, rindu memuji Tuhan. Yesus ajaib, Yesus ajaib, oh Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, oh Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Oh Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia
ajaibku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Sekali lagi katakan, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah kita yang ajaib. Kita mau tetap terus percaya sama Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, kita mau tetap terus percaya karena Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat Tuhan, tapi karena firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dari awal, mari kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pujian ini Tuhan tidak sekedar kami nyanyikan, tetapi kami yakini, sebab kami percaya bukan karena kami melihat, bukan karena kami merasa, bukan karena pengalaman kami yang melihat betapa indahnya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu yang menopang kami, firman-Mu yang menguatkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan Yesus, pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau ya Bapa. Dan juga Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah hadir pada hari ini, yang telah mempersiapkan hatinya untuk ditaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini dapat memahami apa kebenaran firman-Mu yang berarti dalam kehidupannya. Dan juga Tuhan Yesus, kepada hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, firman-Mu ini menjadi penopang, firman-Mu ini menjadi pengharapan bagi anak-anak-Mu, tetap selalu bersandar hanya kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang ditinggikan, dipuji, dimuliakan. Berfirmanlah Tuhan, kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Teman-teman adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Hujan, enak-enak tidur, teman-teman berusaha untuk bisa hadir di bait Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Yang merasa diberkati bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan. Sayang sekali kalau baris kedua nggak ada orangnya. Ya, yang belakang-belakang bisa maju, baris kedua dipenuhi. Puji Tuhan. Tian, depan sini Tian. Nah, penuh. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi kita berbicara sore hari ini, saya rindu prinsip dasar ini masuk ke hati remaja GPDI Theophilus. Alkitab adalah, sekali lagi, Alkitab adalah, siapa firman itu? Jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa melatih diri ini dapat menghargai firman Tuhan. Saat kita membaca firman, saat kita mendengarkan firman, tunjukkan sikap respon kita yang terbaik kepada Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, teman-teman melompat-melompat, tertawa, senyum, apakah sopan? Sopan. Karena ketika kita memuji Tuhan, itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita, akal budi. Itu artinya dalam memuji Tuhan berekspresi teman-teman. Nggak bisa flat-flat saja nyanyi terus nggak ada ekspresinya. Teman-teman harus belajar. Raja Daud ketika dia memuji Tuhan, waduh dia menari di hadapan Tuhan. Dilihat seluruh rakyat, dia nggak peduli. Sampai istrinya bilang, edan rek bojoku. Baca di Alkitab.
Saking mengekspresikan dirinya menari. Itu sebab muncul pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Itu dari Alkitab. Mengekspresikan bagaimana Daud itu memuji Tuhan. Jangan kaget teman-teman. Ketika dia bayar harga untuk memuji Tuhan. Mazmur hari ini dikutip untuk menjadi lagu-lagu yang indah. Mau lagu barat, mau lagu Cina, Mandarin, mau lagu Indonesia. Banyak semua ambil dari kitab Mazmur. Karena indah ekspresi hatinya. Saat Daud juga bersalah, dia berekspresi. Dia berseru kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Belajar teman-teman. Dari remaja, ketika kita bawa di hidup ini untuk bisa hormat kepada Tuhan. Ekspresikan kasih kita, amin. Cinta Tuhan Yesus. Sore hari ini teman-teman hadir adalah sebuah ekspresi cinta kepada Yesus. Amin. Hujan badai diterjang. Kita memuji menyembah Tuhan. Bukan berarti teman-teman yang tidak bisa datang tidak cinta, bukan. Tetapi tekad kalian membawa kalian sampai masuk hari ini di dalam gereja Tuhan. Nah, kita akan belajar. Teman-teman, ketika teman-teman percaya bahwa Alkitab adalah teman-teman melihat diri kalian itu seperti apa? Banyak sekali melihat diri sendiri itu menurut pandangan orang, menurut kata orang. Benar tidak? Siapa dirimu? Aku katanya, masih pakai katanya. Kalau teman-teman percaya bahwa Alkitab adalah, teman-teman harus melihat diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Kalau teman-teman percaya Alkitab adalah firman Tuhan, lihat diri sendiri seperti apa yang Alkitab tulis. Bukan kata orang. Dan Alkitab tulis Kejadian 1 ayat 26. Katakan demikian. Bisa tampilkan Ellen? Kejadian pasal yang pertama ayat 26. Katakan demikian. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata merayap. Yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pertanyaan saya, jadi kalian ini menurut Alkitab itu seperti siapa? Bagus, mantap jawabnya. Karena kita perhatikan ini kitab yang pertama loh, pasal yang pertama sudah dijelaskan. Siapa kalian? Kalian ini ciptaannya Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah. Ya, ini yang harus masuk dalam hidup kita. Kalau teman-teman datang hari Minggu kemarin, Om Edi sempat bilang, kalau kita ngeluh terus tentang hidup kita, gak pernah bersyukur tentang hidup kita. Kita ini lagi nenyek Tuhan loh. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bawa HP? Keluarin HP-nya. Wah, harus pakai HP sekarang. Keluarin HP-nya. Keluarin HP-nya. Ya. Ada yang gak punya HP? Nanti minta Kak Christine ya. Ini Om Wiwit wis datang ini ya. Ini orang bank ya, bisa kredit nanti.
Keluarin HP-nya. Masuk di aplikasi kamera. Lihat diri sendiri. Ayo yang biasa TikTokan itu kan gaya-gaya. Ayo diginiin, diangkat HP-nya. Terus lihat diri sendiri. Dilihat mukanya, dilihat. Jangan lihat saya. Lihat mukanya. Muka sendiri, lihat. Ya. Terus bilang, sampean iki gambar rupa Allah. Bilang gitu. Ditunjuk. Loh, guysnya jangan guyu, ayo ditunjuk guys. Di dalam HP itu ada ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Sudah ya, difoto buat kenang-kenangan, Di tag nanti ya di Instagramnya remaja. Saya ciptaan Allah itu menurut gambar dan rupanya Allah. Ya, sudah ya, disimpan ya. Nah, teman-teman, ini kata Alkitab, siapa kalian? Siapa saya? Nah, teman-teman, saya mau angkat secara sederhana, 3 poin aja. Apa yang dimaksud segambar dan serupa dengan Allah? Ini dahsyat teman-teman. Sehingga saya nggak mau ada teman-teman remaja GPDI Theophilus Blitar mengeluh tentang hidup ini. Karena setan akan mengintimidasi remaja usia-usia seperti ini untuk melihat diri sendiri. Aku iki ora iso apa-apa. Wong tuwekku ora duwe apa-apa, melarat, ora iso apa. Kalian akan diintimidasi seperti itu. Sehingga ketika kita sudah lihat diri kita, lalu setan berhasil intimidasinya, teman-teman gak akan menjadi orang yang berhasil, saya jamin. Di dalam dunia kerja, ketika teman-teman sudah hilang kepercayaan diri, habis sudah. Tapi ketika teman-teman sadar bahwa hidup ini diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Perhatikan. Allah kita itu maha kuasa. Yang percaya katakan amin. Ya. Dia pencipta jagat raya. Pemilik hidup kita. Teman-teman kalau melihat di Google, di internet, jagat raya itu betapa menakjubkan. Banyak rahasia yang belum bisa terungkap sepinter-pinternya manusia yang ada di dunia ini. Luasnya jagat raya itu belum bisa dihitung. Dan tidak ada yang bisa menghitung. Itu ciptaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia punya kuasa untuk mencipta. Dia maha kuasa. Nah, saya mau tekankan seperti ini. Kalau kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, saya tidak bilang kita maha kuasa, tetapi kita punya kuasa. Loh, nggak percaya teman-teman? Kita kan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ketika itu Allah maha kuasa, kita itu diberikan kuasa, kita juga punya kuasa. Amin. Contoh. Coba teman-teman lihat ke belakang. Nah, saya punya kuasa untuk memberi perintah teman-teman lihat ke belakang. Ini contoh kecil. Teman-teman diberi kuasa apa lagi sama Tuhan? Jelas loh ayat tadi. Teman-teman berkuasa atas binatang, tumbuh-tumbuhan. Untuk mengelola, berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Semua di bawah penguasaan kita. Termasuk HP ini teman-teman. Ini semua ada di dalam kuasa kita. Kita mau pakai yang baik, alat ini jadi luar biasa. Kita mau pakai yang buruk, alat ini bisa menjebloskan teman-teman ke neraka. Maaf ya, saya harus terang-terangan ya, supaya teman-teman tahu.
Dulu zaman saya waktu remaja, pornografi itu mahal sekali. Mau cari lihat gambar-gambar kayak gitu susah. Hari ini mudah sekali aksesnya. Dan teman-teman kalau terikat, teman-teman gak punya kuasa untuk mengendalikan alat ini bisa membawa teman-teman jatuh ke dalam neraka. Terikat oleh pornografi. Terikat oleh game. Main game boleh? Boleh. Saya juga main game. Game saya game abadi COC. Masih ada sampai sekarang. Theophilus dulu punya klan. Semuanya masih ada di dalam tapi gak ada yang main ya. Sudah gak punya semua, cuman saya sendiri. Game boleh main. Tetapi kalau itu mengikat hidup kita, itu yang berbahaya teman. Kita punya kuasa. Kita mau gunakan apa ini alat ini? Dan teman-teman saya mau katakan hal yang penting. Teman-teman punya kuasa untuk diri sendiri. Kalau kita tidak pernah menguasai hidup ini, belajar menguasai hidup ini, teman-teman akan pakai logika. Teman-teman akan pakai kepintaran. Dan Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hancur teman-teman. Contoh di Alkitab banyak, cuma saya nggak bisa sampaikan satu persatu. Itu sebab saya ajak teman-teman remaja baca Alkitab, isi Alkitab. Teman-teman setiap pagi di gereja ini ada yang namanya embun pagi. Gaby yang sering ikut sama mana Lili? Oh nggak datang. Ya, Lili sering ikut doa pagi. Yang ikut doa pagi teman-teman itu sudah sepuh-sepuh. Tapi teman-teman hari ini orang yang sudah sepuh setiap minggu menghafalkan satu ayat, dihafal teman-teman. Mampu. Wah saya sendiri ya heran. Gak terima satu ayat loh. Ada yang langsung 3 ayat dihafal teman-teman. Memang butuh waktu 1 minggu, hari ini dibaca. Besok lali dibaca lagi. Sampai hari Sabtu itu sudah hafal. Nanti Senin tambah 1 ayat lagi. Orang ini sepuh-sepuh loh teman-teman. Nah kita ini masih smart. Wah gampang sekali menghafal. Saya mau ajak teman-teman baca Alkitab. Amin. Kuasai hidup ini oleh Alkitab. Yang kedua. Apa yang dimaksud segambar dan serupa Allah? Teman-teman di ayat yang 26 dikatakan gini. Baiklah kita, Allah berbicara. Ini berbicara tentang Tritunggal. Jangan bingung ya teman-teman. Allah kita Esa. Esa itu berarti berapa? 1. Tetapi di dalam keesaannya ada 3 pribadi. Ya, jangan bingung teman-teman. Tapi kalau teman-teman bingung, itu menandakan berarti pemahaman kita itu benar. Karena Allah kita tidak bisa dimasukkan ke otak manusia. Saking besarnya. Waduh bingung aku Tritunggal. Oh ya berarti benar. Allah kita gak bisa dipikir secara logika. Ya. Baiklah kita. Berarti ada komunikasi. Ada relasi. Perhatikan teman-teman. Allah ada relasi. Ada komunikasi. Perhatikan. Manusia satu-satunya ciptaan Tuhan yang bisa berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan Allah. Yang lain cari gak ada. Tidak ada ciptaan Tuhan yang bisa berelasi dengan Allah. Tidak ada satu ciptaan yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Hanya manusia. Allah berelasi, berkomunikasi. Kita ciptaannya seturut rupa dan gambar Allah. Berelasi, berkomunikasi dengan Allah. Teman-teman, itu sebabnya sediakan waktu
waktu teman-teman untuk berkomunikasi, berrelasi dengan Allah. Dengan apa? Dengan apa kita berkomunikasi dengan Allah? Ya, doa. Ambil waktu doa, teman-teman. Oh sudah saya bangun tidur, doa bangun tidur, terus mau makan, doa makan, mau tidur, doa tidur. 3 kali dalam sehari. Bukan, teman-teman. Bukan doa seperti itu. Teman-teman ambil waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan. Satu-satunya ciptaan Tuhan, manusia yang bisa berrelasi dengan Tuhan. Teman-teman kalau tidak sadar akan hal ini, kita belum bisa bertumbuh secara rohani. Makanya ini sudah 3 kali saya selalu bawa terus pemahaman dasar ini. Alkitab adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan Allah sendiri mengatakan bahwa kalian semua saya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kalau Allah maha kuasa, kita juga punya kuasa. Kita pakai kuasa itu untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, termasuk hidup ini. Kuasai dengan firman. Kalau Allah berrelasi, kita juga bisa berkomunikasi, berrelasi dengan Allah. Dengan doa. Mau ambil komitmen teman-teman. Satu hari kita sediakan waktu doa untuk Tuhan. Kalau doa itu jangan minta. Teman-teman belajar dari doa Bapa kami. Kalimat yang pertama apa? Dikatakan Bapa kami yang di surga. Itu pertama kali kita menyebut pengagungan kepada Bapa di surga. Dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Ketika kita berdoa itu memuliakan Tuhan. Menguduskan nama Tuhan. Bukan berdoa Tuhan Yesus, pulsaku habis. Itu bukan doa, teman-teman. Bukan menjalin relasi dengan Tuhan. Doa itu tidak ada minta-minta. Doa itu hanya kita yang memuji Allah, menyembah Allah. Saya bingung mau ngomong apa. Saya kasih cara, teman. Saya kalau berdoa jarang saya mau minta-minta. Saya hanya katakan haleluya, 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 haleluya. Cuman itu, iya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Saya sedang memuliakan Tuhan. Saya sedang menjalin relasi dengan Allah. Teman-teman kalau teman-teman doa cuman minta 1 menit habis, amin pasti. Tetapi teman-teman kalau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, setengah jam gak kerasa, teman-teman. Coba tadi kalau WL ajak terus kita menyembah, habis waktunya, gak sempat dengar firman Tuhan. Kenapa? Ya itulah relasi kita dengan Tuhan. Teman-teman remaja, ambil waktu di doa. Amin. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Allah itu sang pencipta. Punya kuasa untuk mencipta. Betul? Amin. Sadarkah kita, teman-teman? Kita ini diciptakan serupa dan segambar Allah. Kita ini diciptakan mempunyai daya cipta yang luar biasa. Sadar gak, teman-teman? Kak Rizky ini mencet dari tadi cleaning. Itu daya cipta di dalam pikirannya dituangkan dalam sebuah permainan. Loh sama kan kok sederhana? Loh iya. Belajar, Kak Rizky belajar dasar-dasarnya. Setelah itu punya pemikiran di dalam, aku kepingin mengeluarkan nada ini. Om Weaver khotbahnya lagi ini, tak keluarkan nada ini. Oh ini masuk minor, oh ini mayor 7. Daya cipta. Gerakan tamborin, apa cuma hafal? Tidak. Itu kreasi yang diciptakan. Hebat enggak ciptaan Tuhan? Amin.
Coba sekali lagi ambil HP, lihat. Orang-orang hebat itu, lihat. Ambil HP. Selfie. Terus lihat. Wah, ciptaan Tuhan hebat. Lihat. Muka kalian lihat. Ayo. Ambil HP, lihat. Wah, itu loh. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Itu loh ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kalian mempunyai daya cipta. Sekarang yang menemukan lampu, listrik, alat-alat musik, robot? Bukan. Manusia semua. Jadi sadar teman-teman. Kita ini ciptaan luar biasa. Kalau sambatan terus. Kalau teman-teman ada yang, maaf ya, yang merasa goblok hari ini, itu salahnya teman-teman. Maaf saya harus jujur. Karena apa? Males. Amsal bilang, hai pemalas, belajar sama semut. Semut jadi guru. Guru itu artinya digugulan, ditiru. Berarti kita lebih rendah dari semut kalau jadi orang malas. Firman Tuhan mau bilang seperti itu. Dan terus akibat dari orang malas bodoh. Terus kalau kita sudah bodoh meratapi nasib. Salahnya Tuhan. Mau nyalahkan Tuhan? Tidak. Salah kita sendiri teman-teman. Kita diciptakan dengan daya kreasi yang luar biasa. Otak kita ini waduh luar biasa teman-teman. Ya. Nah, masihkah kita masih berkutat dalam sebuah gambar diri yang rusak remaja? Saya mau bangun hari ini. Kalau kita percaya firman Tuhan adalah, Alkitab adalah firman Tuhan. Saya mau minta teman-teman baca Alkitab. Supaya kita tahu siapa hidup kita yang sebenarnya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bangga jadi ciptaan Tuhan. Amin. Teman-teman ditunggu karya-karyanya. Teman-teman di sekolah itu adalah pelayanan yang luar biasa. Di sini teman-teman melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi pelayanan kita kepada Tuhan saat teman-teman ada di dalam rumah. Saat teman-teman ada di sekolah. Itu pelayanan kita kepada Tuhan yang real. Kalau ada orang yang tersandung karena dalam hidup kita, berarti kita tidak sedang melayani Tuhan. Kalau hasil ulangan kita jelek, itu berarti kita sedang tidak melayani Tuhan. Karena pelayanan kita, ketika kita memuliakan Tuhan dari nilai-nilai yang didapat. Nilai bagus itu memuliakan nama Tuhan. Tetapi didapat dengan kejujuran, dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan belajar yang tekun. Nilai itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Semangat teman-teman. Kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil mengangkat tangan katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari buka suara kita, mari katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Terima kasih Tuhan Yesus, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya mau mendengar suara dari teman-teman remaja. Katakan pujian ini, ku kagum hormat akan Engkau. Kami ciptaan-Mu Tuhan. Haleluya, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Menjadi satu pengakuan kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, kami terus menyadari bahwa kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau Allah yang sangat luar biasa, yang terus berkarya dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, ini hati kami. Kami terus mau menyatakan Engkau Allah yang sangat luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Selain kami mau pakai hidup kami untuk kami mau menyenangkan hati Engkau. Selain kami mau pakai hidup kami untuk kami lebih dekat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami adalah umat ciptaan-Mu Tuhan yang serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Dan menjadi satu kehormatan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk kami terus melangkah. Ajar kami Tuhan untuk kami fokus kepada Engkau. Bukan kami fokus kepada hidup kami Tuhan, tapi kami mau lebih lagi menyerahkan hidup kami guna hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau pimpin sertai, tibakan kami di rumah kami masing dengan tidak kekurangan satu apapun. Kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan kembali, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus,
kekuatan, sukacita, penghiburan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus kiranya terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dan kami akhiri ibadah remaja pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus.